Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Dwi Safitri dengan NIM akhir 159 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan intelijensi manusia. Nah, materi yang akan saya bahas di sini ada pengertian intelijensi, peran intelijensi dalam kehidupan manusia, faktor yang mempengaruhi intelijensi, dan yang terakhir, perkembangan teori intelijensi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian intelijensi. Intelijensi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi Inggris yang bernama Charles Perman. Sedangkan, menurut pendapat Walter dan Gardner, intelijensi ini didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau serangkaian kemampuan yang memungkinkan individu untuk memecahkan masalah. Lalu, intelijensi ini juga berkenaan dengan fungsi mental yang kompleks yang dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Nah, intelijensi juga meliputi beberapa aspek kemampuan, yaitu bagaimana individu memperhatikan, mengamati, memikirkan, lalu mengingat serta bentuk-bentuk mental yang lain. Nah, selanjutnya, Winkel juga memberi batasan tentang perhatian intelijensi dengan mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mendapatkan suatu tujuan untuk berpikir secara rasional dan untuk berhubungan dengan lingkungan sekitarnya secara memuaskan. Lalu yang selanjutnya yaitu peran intelijensi dalam kehidupan manusia. Menurut Binet, sifat hakikat intelijensi terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu kecerdasan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. Nah, semakin cerdas seseorang, maka semakin cakaplah ia membuat tujuan sendiri, tidak menunggu perintah. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan tetap pada tujuan awalnya itu apa. Tidak mudah dibelokkan oleh orang lain dan suasana yang ada. Lalu yang kedua di sini ada kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud mencapai tujuan. Nah, semakin cerdas seseorang ini, dia akan makin dapat menyesuaikan cara-cara menghadapi sesuatu dengan semestinya dan makin dapat bersifat kritis seperti itu. Lalu yang terakhir, kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Nah, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya, semakin cerdas seseorang, semakin dapat ia belajar dari kesalahannya. Kesalahan yang telah dia perbuat tidak mudah diulang kembali. Jadi, yang terakhir ini kemampuannya dia itu untuk mengintrospeksi diri. Jadi setelah aku mendapatkan pencerahan dari orang A, dari orang B, maka pada saat itulah setelah kita dapat menyelesaikan permasalahan dan kita tidak akan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu lagi. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi intelijensi. Menurut Nyalim Purwanto, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi sehingga terdapat perbedaan intelijensi seseorang dengan yang lain. Nah, yang pertama yaitu faktor bawaan, yaitu kesanggupan individu dalam memecahkan suatu masalah. Pertama-tama ditentukan oleh bawaan dirinya. Jadi manusia ada yang pintar, ada pula yang bodoh. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu pasti ada. Jadi misalnya seperti di sekolahan, guru itu menjelaskan materi yang sama, pelajaran yang sama dengan orang-orang yang berbeda-beda. Tentunya seseorang yang ada di kelas tersebut juga menerima pelajaran itu dengan berbeda-beda pula, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada faktor kematangan, yaitu
Setiap organ pada tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang apabila telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak yang organ dan fisiknya, jiwanya masih belum matang, tidak dapat memecahkan soal-soal tertentu apabila soal itu masih terlalu sukar baginya. Kayak misalnya pertengkaran antara anak B dengan anak A dengan usia mereka yang masih SD misalnya. Nah, pada saat mereka rebutan mainan, itu kan kalau misalnya si A mau mainan itu ya berarti caranya itu ya itu merebutnya gitu kan. Meminta. Kalau misalnya si B tidak membolehkan berarti bakal direbut seperti itu. Jadi penyelesaian masalahnya itu masih belum bisa, belum sanggup seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada faktor pembentukan, yaitu segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan ada yang disengaja, yang dapat terjadi di sekolah dan tidak disengaja diperoleh dari pengaruh alam sekitar. Nah, pembentukannya ini seperti pembentukan kepercayaan diri. Ada kan setiap anak ada yang pemalu atau introvert, ada ekstrovert seperti itu. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh faktor keluarga atau faktor lingkungannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor minat, dorongan untuk melakukan perbuatan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam diri manusia terdapat motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dengan adanya minat seseorang akan berbuat lebih baik atau lebih giat. Lalu yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Manusia mempunyai kebebasan untuk memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya, serta bebas menentukan metode yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, seluruh faktor di atas saling berkaitan karena intelijensi ini merupakan faktor total. Keseluruhan pribadi turut menentukan dalam perbuatan intelijensi seseorang. Yang selanjutnya yaitu menurut Sutranita Tirtonegoro yang mengungkapkan bahwa lebih detailnya tentang pengaruh faktor-faktor bawaan dan lingkungan terhadap intelijensi. Nah, seperti faktor keturunan, berdasarkan teori nativisme dari Schopenhauer dan Lombroso mengatakan bahwa perkembangan individu itu tergantung sepenuhnya pada faktor hereditas. Maksudnya itu, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui plasma benih. Nah, sifat yang dibawa anak sejak lahir merupakan perpaduan antara kromosom ayah dan kromosom ibu, seperti itu. Nah, dalam hal ini diturunkan adalah strukturnya, artinya bukan bentuk-bentuk tingkah lakunya, melainkan ciri-ciri fisik ditentukan oleh keturunannya. Seperti kecerdasan otak, lalu lain sebagainya. Jadi seperti kayak misalnya nih tingkah lakunya kayak introvert atau extrovert. Nah, itu kan bisa dari keturunan seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada faktor lingkungan. Menurut John Locke yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara menyatakan bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci atau tabula rasa. Perkembangan manusia sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Seperti itu. Meskipun faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan manusia, namun faktor hereditas yang membawa sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anak mempunyai peranan penting dalam menentukan perkembangan seseorang sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Jadi misalnya anak A itu
ada di lingkungan yang baik, yang selalu mengedepankan yang namanya sholat berjamaah, seperti itu. Nah, jadi anak itu juga akan melaksanakan atau melakukan hal yang sama, melakukan sholat berjamaah setiap harinya. Nah, sebaliknya, jika anak ini ada di lingkungan yang seperti tidak pernah mengaji dan tidak pernah bersalat jamaah, maka anak itu akan mengambil atau melakukan aktivitas sebaliknya, seperti itu. Jadi mereka itu mengambil pengalaman dan pengetahuan dari lingkungannya yang dia tinggali, seperti itu. Baiklah, yang terakhir yaitu perkembangan teori intelijensi. Terdapat beberapa para ahli yang memberikan penjelasan mengenai intelijensi, seperti Lewis Terman 1900. Nah, menurut beliau ini, intelijensi merupakan satu kemampuan tunggal yang disebut sebagai usia mental. Usia mental ini adalah suatu kemampuan yang ada pada anak usia tertentu. Nah, Winkel juga menyatakan bahwa intelijensi merupakan kemampuan untuk berpikir abstrak, seperti itu. Nah, di samping usia tersebut, usia mental, ini juga dikenal sebagai usia kronologis. Nah, usia kronologis ini adalah usia anak menurut perhitungan kalender. Lalu, menurut teori yang selanjutnya yaitu teori dari Sternberg, beliau ini menjelaskan bahwa intelijensi memiliki 3 bagian, yang seperti bagian konseptual, kreatif, dan kontekstual. Bagian konseptual ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai proses informasi yang digunakan dalam intelijensi, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu atau yang kedua yaitu bagian kreatif, yang merupakan kemampuan seseorang untuk menghadapi sebuah tantangan atau permasalahan yang baru secara efektif dan dapat berpikir dengan baik sehingga dapat menyelesaikan tantangan atau permasalahan yang ada. Lalu bagian yang terakhir yaitu kontekstual, merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam sebuah lingkungan yang memungkinkan akan berhasil atau kemampuan tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, jadi seperti kayak anak yang menyesuaikan diri pada saat di sekolah yang baru. Kan misalnya dari TK naik ke SD. Jadi kan mereka juga akan menyesuaikan diri gitu. Nah, lalu teori yang terakhir yaitu Louis L. Trunston mengatakan bahwa intelijensi bersifat multifaktor. Faktor-faktor yang membentuk intelijensi ini adalah faktor umum atau common factor, faktor khusus, spesifik faktor. Nah, faktor umum ini memiliki 7 faktor yang membentuk perilaku tertentu yang sifatnya umum. Kalau sedangkan faktor khusus itu faktor yang mendasari perilaku yang bersifat khusus. Seperti itu ya. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.